nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, haleluya. Sama-sama pada hari ini kita mau datang merendahkan diri di hadirat Tuhan, amin. Kita mau datang bersyukur di hadirat Tuhan. Sebab saat kita bersyukur, kita percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari sama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini di awal bulan April ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri, bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami yakin, saat kami bersyukur merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan, sesuatu pasti akan Engkau nyatakan bagi hidup kami. Sesuatu pasti akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mukjizat demi mukjizat akan Engkau nyatakan Tuhan. Sesuatu yang besar yang mungkin tidak kami pikirkan, itu yang Kau berikan bagi setiap kami. Perkara yang besar, perkara yang ajaib akan kami dapatkan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami yang kami alami Tuhan. Kami mau putuskan Tuhan, pada hari ini kami mau tetap datang untuk menyembah-Mu. Kami mau tetap datang bersyukur, mengatakan Engkau Allah yang baik. Kami mau berterima kasih Tuhan, berterima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan, lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku.
Yesus, selamanya kami sayang Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami hendak bersyukur Tuhan. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan masih mengizinkan kami kembali Tuhan untuk bersama-sama memuji dan menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami, setiap orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang sedang dialami, kami berdoa Roh Kudus akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan. Kami mohon Roh Kudus yang akan menyatakan kehendak-Mu kepada setiap orang dan memberkati. Dan mulialah nama-Mu Tuhan, segala hormat pujian bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur saudara. Ini adalah minggu pertama di bulan April. Kita bersyukur Tuhan menolong kita boleh sampai kepada minggu yang pertama di bulan April, semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Dan tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah You will never walk alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini kami sengaja membawanya saudara, karena sesuai dengan dalam minggu-minggu ini saudara, ada lagu yang dari tahun 1945 saudaraku, itu dinyanyikan saudara. Dan itu adalah lagu yang sangat membangkitkan setiap orang yang mendengarnya saudaraku. Lagu ini adalah lagu di mana dikarang oleh seorang pengarang saudara di tahun 1945. Akhir-akhir ini saudara, di tahun 2019, kebiasaan ini lebih banyak dinyanyikan oleh pendukung Liverpool ya, pada bulan Maret 2009.
Dan minggu yang lalu saya mendengar juga di televisi berbagai negara menyanyikan lagu ini bersama-sama untuk memberikan dukungan, menghibur tenaga medis dan para medis yang berjuang di garda depan untuk pasien COVID-19, saudaraku. Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, lagu ini juga mengingatkan kita ada 3 hal, saudara. Perkataan lagu ini berkata, "You will never walk alone." Lirik lagunya ini berkata, saudara, pengarangnya ini menuliskan, ketika engkau dalam satu waktu engkau harus berjalan di dalam situasi yang begitu gelap, dia mengatakan, tetaplah tegak kepalamu dan hadapi itu. Karena badai itu akan berakhir, dan ketika badai itu berakhir, engkau akan melihat di ujungnya ada langit yang keemasan, dan ada suara malaikat Tuhan yang memberikan sukacita. Saudaraku yang terkasih, "You will never walk alone" itu menjadi inspirasi bagi kita, menjadi refleksi bagi kita bahwa, saudara, ternyata kita di dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, kita membutuhkan orang lain, saudara. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Ternyata keberadaan kita juga itu berarti bagi orang lain. Artinya apa, saudara? Setiap orang, siapapun dia, apapun pendidikannya, apapun status sosialnya, itu bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, saudara. Dan pernyataan kalimat ini, "You will never walk alone," berbicara apa, saudara? Ternyata ada masa-masa di mana satu masa itu kita harus di dalam kesendirian kita, di dalam kondisi yang tidak berdaya, dan orang-orang tidak bisa menolong kita, tetapi kita harus menghadapi sesuatu peristiwa itu, apapun itu. Dan di dalam masa itu akhirnya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa dan dapat menolong kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur, saudaraku, karena kita memiliki Allah yang hidup, saudara. Dan banyak kisah-kisah di dalam firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Tuhan sendiri berkata bahwa Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Di dalam Kejadian 28 ayat 15, saudara, ini adalah masa ketika Yakub ada di Betel. Pada waktu itu dia harus melarikan diri dari kakaknya Esau karena dia telah merebut berkat hak kesulungan dari ayahnya. Dan kakaknya Esau itu penuh dengan kebencian dan dia berkata, ketika nanti ayahku meninggal, maka aku akan berurusan dengan adikku. Ya. Tetapi saudara, akhirnya Yakub pergi dan keluarganya suruh pergi, saudara, untuk menyelamatkan jiwanya. Dan masa itu Yakub sendirian di Betel, saudara. Dan pada malam hari dia melihat di mana dia berada, ada tangga, ada surga terbuka, dan dia melihat malaikat Tuhan turun naik di sana. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, "Aku menyertai engkau. Aku melindungi kemanapun engkau pergi, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudara lihat di sini, walaupun Yakub sendiri menghadapi itu, saudara, tidak ada orang tuanya, ayahnya, ibunya, bahkan yang ingin menghabiskan nyawanya adalah kakaknya. Tetapi penyertaan Tuhan dinyatakan, saudara. Penghiburan Tuhan, Tuhan tahu kondisinya pada waktu itu. Dan Tuhan katakan, "Aku menyertai engkau."
Aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian kita lihat lagi saudaraku di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama ayat yang kelima. Ini adalah masa ketika Yosua harus meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Harus membawa bangsa Israel yang begitu banyak dan keras kepala, tidak bisa diatur. Dan waktu itu dia masih muda, saudara. Dia penuh dengan keraguan, dia penuh dengan apa yang harus aku lakukan untuk bangsa ini. Dia merasa tidak mampu, dia merasa habis pikir mungkin ya saudara, tanpa semangat. Tapi lagi-lagi Tuhan berkata kepada Yosua dalam kisah ini, kalau saudara baca dalam Yosua 1 ayat 5, apa dikatakan? Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mungkin pada saat ini engkau mengalami banyak hal. Merasa kesendirian, tidak ada orang tua, tidak ada pasangan, atau engkau sedang divonis sesuatu, masalah ekonomi atau penyakit atau apapun. Ayat ini berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam kitab Nehemia 9 ayat 19 juga saudara, pada waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan oleh perkenanan Tuhan mereka harus diizinkan selama 40 tahun ada di padang gurun, saudara. Dan sekali lagi Tuhan berkata, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Ada tiang awan Tuhan pada waktu siang hari sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Kita tahu di gurun pasir itu panas luar biasa. Tapi ketika ada penyertaan Tuhan, ada tiang awan yang melindungi mereka, saudara. Dan pada malam hari ada tiang api yang menudungi mereka dalam kehangatan dan terang benderang di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar dalam perjanjian baru, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, saudaraku, di situ dikatakan, saudaraku, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat itu adalah perkataan Tuhan ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Murid-muridnya berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan Israel pada saat ini? Dan Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan. Tapi Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Itu berbicara apa, saudara? Ada kadang-kala, saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk melalui hal yang paling sulit dalam hidup kita, yang kita tidak mampu, tapi kita harus melaluinya, saudara. Tapi di tengah itu, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan saya. Makanya dia katakan, tetaplah tinggal di Yerusalem sampai kuasaku turun. Dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kadang kala mungkin kita tertatih-tatih, kadang kita mungkin terseok-seok seperti perempuan yang 12 tahun itu untuk menjangkau Tuhan. Tapi kita diberikan kekuatan, penghiburan untuk melalui semuanya itu. Di dalam kitab Yesaya 59 ayat 21 dikatakan, Rohku, firmanku, tidak akan meninggalkanmu dari sekarang sampai selamanya. Itu makanya jemaat Tuhan, betapa penting kita hidup bergaul erat dan dipenuhi dengan kuasa Roh Allah yang Maha Kudus, dan mengizinkan firman Allah tetap bertahta memimpin menjadi terang dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan katakan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, ketika Tuhan akan pergi ke surga, saudara, dia tidak meninggalkan muridnya seorang diri. Tapi dia katakan, adalah lebih baik bagiku untuk pergi supaya aku mengutus rohku, yaitu roh kebenaran, yang akan menjadi penolong bagimu, yang akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, karena dia akan diam di dalammu. Jadi kalau Allah itu, saudara, diam di dalam kita, artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, sesulit apapun, segelap apapun, setidakberdayaan apapun, saudaraku, dia selalu ada bersama engkau dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat di sini, saudara, perkataan bahwa you will never walk alone berbicara, saudara, bahwa dalam hidup ini hanya ada satu pribadi yang akan tetap setia menyertai engkau dan saya, yang akan tetap memberikan penghiburan yang sempurna, yang akan tetap menolong, yang tidak akan pernah membiarkan engkau dan saya melaluinya sendiri. Dia adalah Allah yang menjawab doa. Dia yang peduli, saudara. Bahkan dia yang tahu isi hatimu, saudara, yang paling dalam. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang paling dalam duka yang engkau alami, saudara. Tetapi dia tahu, saudara. Dia tahu menolong kita pada waktunya. Tapi kami bersyukur, saudara. Kita bersyukur. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan, Alkitab telah menuliskan itu, saudara, di dalam firman Tuhan, bahwa Allah harus lahir sebagai manusia. Karena dia tahu kita ini adalah debu adanya. Kita ini tidak akan mampu melalui hari-hari kita. Pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas. Kita tidak mampu, saudara. Itu makanya Allah, dia harus turun, dia harus menjelma sebagai manusia, saudara. Supaya apa? Supaya dia boleh merasakan apa yang manusia rasakan, dan dia bisa bercerita, dia bisa menerangkan siapa Allah itu, apa yang Allah bisa lakukan dalam hidupmu dan saya. Dan saudara tahu, ketika engkau baca dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, Matius 1 ayat 23, ketika kelahiran Yesus dinubuatkan ribuan tahun, saudara, dalam kitab Yesaya, saudara, bahwa nanti akan lahir seorang juru selamat, seorang diberikan tanda, saudara. Kelahirannya dinubuatkan melalui anak darah, dan disebutkan namanya siapa. Dia katakan, engkau harus memberi namanya, menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dia harus disebut Isa, karena dialah yang menebus, yang menyelamatkan manusia dari dosa, saudara. Dan disebutkan kota tempat lahirnya, tanda-tandanya, dan ada saksi-saksi. Dan saudara tahu apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya itu dinubuatkan ratusan ribu tahun di dalam kitab perjanjian, saudara, dan dalam Matius 1:23, dan dalam kitab Injil dituliskan. Dan semua digenapi, saudara. Apa yang sedang kau alami pada saat ini, saudara? Ingatlah, dialah Isa yang awal dan yang akhir. Dia yang memegang kehidupanmu dan kehidupan saya. Dialah yang mengetahui segala apa yang akan terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Dia yang tidak pernah membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Ia memberitahukan tentang kesudahan zaman, keadaan surga dan neraka, karena ia yang punya kekekalan, yaitu surga. Yesus, dialah Isa yang lahir oleh kuasa Roh Allah. Dialah Isa Roh Allah dan firman-Nya. Dialah Isa yang disebut Rasul Allah dan firman-Nya. Dialah jalan yang lurus supaya diikuti. Dialah Isa pembawa terang supaya diikuti. Dialah Isa yang diberi mukjizat dan Roh Kudus. Dialah Isa yang memperkatakan perkataan yang benar. Dikatakan ialah Isa yang menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ialah Isa yang menghidupkan orang mati dari kubur, saudara.
Dikatakan juga ialah Isa yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dikatakan ialah Isa yang mati dan bangkit ke surga. Ialah Isa yang lahir, mati dan dihidupkan kembali. Dan ini juga dilanjutkan lagi dengan apa, saudara? Dikatakan dialah Isa, Yesus. Itulah Isa yang diimani oleh semua ahli kitab, saudara. Dan dialah hakim pada akhir zaman. Dialah yang awal dan akhir. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ingatlah engkau dan saya adalah gerejanya Tuhan, di mana Allah hadir, di mana darah Yesus mengampuni segala dosa kesalahan kita. Saya mau kita akan membaca dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 15 berkata demikian. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Allah yang harus menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Mungkin saudara akan bertanya, Dia Allah, ngapain Dia harus menjelma menjadi manusia? Saudara, kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, maka saudara, kita tidak akan mengerti Allah, saudara. Karena kita ini manusia adalah manusia yang ingin melihat, memandang, merasakan, saudara. Dan saudara, dalam kitab Kolose ini kita belajar bahwa Allah harus menjelma menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan dan menebus dosa manusia, dosa engkau dan saya, saudara. Tanpa penebusan dari dosa, saudara, hidup kita tidak berarti, saudara. Hidup kita dipenuhi seperti ayat ini, intimidasi setan, saudara. Kemanapun kita berada, tapi hidup ini terikat, saudara, terbelenggu, saudara. Tetapi ayat ini berkata semua telah diselesaikannya di kayu salib. Segala dosa kita, saudara, diselesaikan Tuhan di kayu salib, saudara. Dan hanya oleh darah yang bisa, darah Yesus yang bisa menyelamatkan dan menebus kita. Kemudian kita lihat di sini adalah membebaskan manusia dari dakwaan iblis, saudara. Iblis tugasnya mendakwa engkau dan saya. Tetapi ketika kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, itu telah dihapuskan, saudara, di dalam nama Yesus. Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita lihat juga di sini, saudara, bahwa dalam kitab Kolose 2 tadi dikatakan iblis telah dilucuti dan menjadi tontonan. Artinya, saudara, bahwa hanya kematian Yesus saja yang bisa menghancurkan kuasa-kuasa iblis dan kerajaannya. Ayat firman Tuhan dikatakan Dia yang menghancurkan, Dia yang berkuasa menghancurkan segala kuasa di bawah bumi, di atas bumi, di langit, saudara. Dan oleh darah Yesus yang membersihkan segala kejahatan dan membersihkan lubuk hati kita, saudara. Dalam Amsal 20 ayat 30 dan Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, oleh bilurnya Dia menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, di dalam Matius 1 ayat 21, Allah berkata, engkau harus menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau harus menamakan Dia Immanuel, karena Dia adalah Allah yang menyertai kita, saudara. Saudara, karena Yesus adalah Allah yang menjelma
Menjelma berarti apa saudara? Menjelma itu berarti berasal saudara. Itu makanya dikatakan Yesus itu adalah anak Allah saudara, istilah itu. Saudara akan bisa baca dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5, 2 Korintus 1 ayat 19, Galatia 2 ayat 20. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 saya akan baca bagi kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, karena Yesus adalah Allah, maka ia memang mati secara manusia untuk menggenapi firman-Nya. Tapi ia harus bangkit dan hidup. Dan itu ada saksi saudara. 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, kami melihatnya, kami bersaksi. Dan itu dinyatakan bagi kami. Dia harus mati dan harus bangkit. Supaya apa saudara? Ayat itu berkata, musuh yang terakhir yang harus dihancurkan adalah maut saudara. Saudara, hanya di Tuhan Yesuslah yang berkata di dalam firman-Nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, akan aku datang kembali. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkau dan saya disebut sahabat saudara. Dan dia memberikan nyawanya kepada engkau dan saya saudara. Sahabat berarti kita akan bisa menyampaikan keluh kesah kita yang paling dalam. Dia menerima kita apa adanya saudara. Dia adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita dan dapat menolong kita. Kenapa saudara? Karena dia selama manusia, dia juga pernah dicobai apa yang dirasakan sebagai manusia. Dia pernah menderita lapar saudara, sehingga ketika engkau kelaparan dia tahu saudara. Dia pernah melihat orang yang merasa begitu kesedihan seperti dia berjumpai Maria dan Marta karena Lazarus meninggal saudara. Dia tahu tetesan air mata dan dikatakan masgullah hati Yesus saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, itu berbicara apa saudara? You'll never walk alone, berbicara bahwa setiap orang membutuhkan Yesus. Setiap orang dunia membutuhkan Isa saudara. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, kalau disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu adalah Allah yang Esa. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 dikatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, mengertikah engkau sekarang bahwa kalau ada sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan berbicara tiga saudara, tapi ayat ini berkata, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa saudara. Dan Allah yang sama, di mana seluruh dunia harus datang satu waktu menyembah kepada Dia. Yang setiap orang nanti akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan, dan Dia yang akan menghakimi semua manusia saudara. Dari berbagai golongan, dari berbagai apapun di dunia ini saudara. Engkau dan saya memerlukan Yesus. Karena hanya Dialah yang berkata, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Matius 11 ayat 27 sampai dengan 28. Di situ dikatakan, dan Tuhan berkata khususnya ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang sedang engkau alami pada saat ini saudaraku? Apakah seperti awan yang gelap menutupi langkahmu, seolah-olah engkau berjalan sendiri? Tidak ada yang mengerti engkau.
Engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat, apa yang harus engkau lakukan. Tuhan berkata, you will never walk alone. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Sebab itu datang kepada Tuhan. Dia membuka tangannya yang berlubang paku, yang menjadi kunci kemenangan engkau dan saya, saudara. Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia, supaya engkau jangan menjadi lemah dan putus asa. Kunci kemenangan engkau bisa melalui hari-hari yang penuh dengan kekelaman, dengan ketidakpastian, mengalami vonis dokter, mengalami keterpurukan apapun, mengalami ketidakberdayaan, mengalami keputusasaan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia memeluk engkau dengan tangannya yang berlubang paku. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia menyembuhkan engkau. Masihkah ada iman di hatimu? Masihkah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang aku alami, Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Tuhan pasti akan menolong aku. Tuhan pasti mengerti yang terbaik dalam kehidupanku. Engkau yang mau nampung air mataku dalam kirbatmu. Saudaraku yang terkasih, mari datang kepada Tuhan, bertelut, berseru kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan Dia Allah yang maha pengasih. Dia Allah yang mengasihi seluruh dunia ini, saudara, sehingga Dia mau mati bagi engkau dan saya. Dan dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, saudara, hidup dan mati kita akan kembali kepada Dia yang memberikan kehidupan. Sebab itu jangan sia-siakan waktu dan hidupmu untuk mengetahui bahwa hanya Dialah pribadi yang berkata, you will never walk alone. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kita dalam hidup kita sehari-hari dipimpin oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, berjalan di dalam Roh-Nya. Biarlah kiranya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Kita nyanyikan pujian ini yang berkata, peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Tuhan, untuk dapat berjalan melalui lorong-lorong kegelapan di dalam penuh ketakutan dan ketidakpastian, Tuhan. Engkau Allah yang menghiburkan kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap orang yang mendengar tayangan ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Apapun yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus, kami berdoa dari rumah-Mu, dari bait-Mu yang kudus ini, Tuhan. Berkatilah mereka, kuatkanlah dan teguhkanlah hati mereka, Tuhan. Sertailah mereka sampai selamanya, Tuhan Yesus. Peganglah, peluklah mereka, Tuhan, untuk dapat melalui hal yang terburuk sekalipun, atau apapun, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau apapun itu, Tuhan. Kami berdoa dari tempat-Mu yang kudus ini. Engkau melihat dari surga, Tuhan. Engkau memandang orang-orang, Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, untuk Engkau memberikan kekuatan untuk dapat melaluinya, Tuhan Yesus. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, Allah yang mengerti kedalaman hati kami yang paling dalam, Allah yang adalah Alfa dan Omega, ya Tuhan. Allah yang sanggup menyembuhkan oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, ya Tuhan. Allah yang mengangkut segala ketakutan dan kecemasan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Yesus, di dalam nama-Mu segala kuasa telah ditundukkan, Tuhan. Bahkan maut telah dikalahkan, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha hadir, Tuhan. Engkau hadir bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam ruang perawatan, Tuhan. Mungkin dia di ICU, perawat-perawat yang sedang penuh dengan ketakutan untuk merawat pasien-pasien, keluarga-keluarga yang menangisi, bahkan siapa saja, Tuhan Yesus, yang memerlukan Engkau. Firman-Mu berkata, Engkau Allah yang maha hadir, Tuhan. Engkau Allah yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang berkuasa. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Hati-Mu tidak tahan untuk menolong kami, Tuhan Yesus. Dan pertolongan-Mu pada waktunya akan dinyatakan. Biarlah kiranya setiap umat-Mu untuk senantiasa mengingat karya keselamatan korban Yesus di kayu salib, yang telah menebus kami dari dosa, menyelamatkan kami dari dosa, menghancurkan dakwaan iblis, memberikan kami kemenangan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Darah Yesus yang menutup bungkus kami kemanapun kami berada. Masa depan kami sungguh ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan orang benar, Tuhan Yesus, meminta-minta roti, Tuhan. Anak cucu orang benar akan beria-ria di dalam Engkau. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harapannya kepada Engkau. Inilah umat-Mu, Tuhan. Inilah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati dan kuatkanlah umat-Mu, Tuhan. Hari lepas hari, detik demi detik, Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau Allah yang berkata, Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri.
Kami akan berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dan saya sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya yang berkuasa, yang menuntun engkau sampai kepada kekekalan. Berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Amin.